Assalamualaikum teman-teman. Halo, balik lagi di channel Raw Gaming. Jadi seperti yang udah aku infoin sebelumnya, di video sebelum ini aku akan bahas tentang apa itu yang ada di karakter kita. Apa aja yang ada di karakter kita. Yang pertama itu ada stats. Stat ini dia adalah level. Nah, statistiknya termasuk itu level, info tentang HP atau HP atau darah, attack-nya berapa, defense-nya berapa, elemental mastery-nya berapa, stamina-nya berapa. Nah, di sini juga ada rincian tentang crit rate atau crit damage kita berapa, healing bonus kita berapa, energy recharge, dan lain-lain. Pokoknya statistik yang ada di karakter, di dalam satu karakter kita ini. Nah, itu yang namanya stat. Nah, maksimal level yang kita bisa pentokin yaitu adalah level 90 dalam setiap karakter, yang mana kita baru bisa mengasken karakter kita ke level 90 waktu kita telah mencapai adventure rank level 50. Baru bisa kita mengasken karakter kita sampai ke level 90. Nah, untuk player-player yang masih belum mencapai adventure rank 50, silahkan untuk sabar-sabar dulu, dieksplor dulu, dijelajahi. Mapnya kan besar tuh, apalagi bentar lagi kan mau update map baru, Inazuma, bakal lebih seru lagi tentunya. Selain ada stat, ada juga yang namanya senjata yang kita pakai dalam setiap karakter. Yang pertama itu ada namanya pedang atau sword. Yang kedua itu ada namanya polearm atau tombak. Yang ketiga ada namanya claymore. Claymore tuh pedang yang gede ya, yang biasanya dipakai karakter-karakter tertentu. Misalnya salah satu yang saya punya adalah si Diluc. Nah, yang keempat itu adalah karakter yang pakai katalis. Biasanya yang pakai ini senjatanya bisa buku, bisa bola-bola, tapi biasanya si buku. Selanjutnya yang terakhir itu adalah karakter bow ataupun panah. Nah, di sini senjata yang kita gunakan bisa bermacam-macam. Nah, kita lanjut lagi. Setelah senjata ada yang namanya artefak. Artefak itu bisa dibilang sesuatu yang bisa mempengaruhi damage kita, bisa mempengaruhi besarnya stat kita. Critical rate, critical damage itu bisa nambah banyak di artefak. Terus yang selanjutnya setelah ada artefak ada yang namanya konstelasi. Jadi di dalam Genshin Impact ini kita bisa mendapatkan konstelasi, yang mana setiap konstelasi itu menambahkan efek yang bermacam-macam. Jadi kita misalnya udah pernah dapat nih, kayak saya misalnya sudah pernah dapat Diluc satu kali. Nah, kalau seumpama di masa mendatang saya gacha dan dapat Diluc lagi, itu akan terbuka konstelasi yang pertama, yang mana konstelasi pertama dari Diluc menghasilkan 15% damage lebih kepada musuh yang mempunyai HP di atas 50%. Nah, itu konstelasi. Terus suatu saat saya dapat lagi nih Diluc. Nah, dia bakal nambah lagi konstelasinya, maksimal sampai konstelasi 6. Nah, kalau udah sampai maksimal konstelasi 6, yang bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan konstelasi 6, Star Glitter. Jadi kalau kita setiap dapat karakter bintang 5, itu bakal dapat Star Glitter. Nah, itu. Setelah konstelasi,
yang bisa kita lihat di menu karakter adalah talenta. Nah, ini yang udah saya singgung sedikit kemarin tentang talenta. Talenta itu dia ada talenta yang aktif dan ada ya talenta yang pasif. Yang pertama, talenta yang aktif. Talenta yang aktif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada basic attack atau mukul-mukul biasa. Yang kedua, elemental skill atau nama lainnya adalah skill 1. Yang ketiga ada elemental burst atau bahasa gampangnya ultimate. Kalau yang biasa main game ya udah pada paham lah ya tentang ini. Ultimate. Nah, terus ada juga yang namanya talenta pasif. Talenta pasif juga terbagi menjadi 3. Talenta pasif, misalnya saya lihat di sini ada si Diluc. Talenta pasif yang pertama, mengurangi 50% konsumsi stamina charge attack Diluc dan meningkatkan durasi maksimum selama 3 detik. Nah, ini talenta pasif Diluc yang pertama. Terus ada lagi yang kedua, talenta pasif Pyro Infusion yang didapat dari skill down bertahan 4 detik lebih lama. Diluc juga mendapatkan 20% pyro damage bonus selama efek berlangsung. Nah, ini talenta pasif yang kedua si Diluc itu berkaitan sama talenta aktif yang ultimate atau elemental burst-nya. Jadi talenta pasif yang kedua ini mendukung ultimate dari si Diluc. Pyro Infusion yang didapatkan bertahan 4 detik lebih lama ultinya. Jadi Pyro Infusion itu apa? Pyro Infusion itu dia punya pasif ini. Pedangnya si Diluc ini kan dia bawa claymore. Nah, claymore-nya itu berselimutkan api selama 4 detik lebih lama dan 20% damage bonus selama efek itu berlangsung. Jadi selama 4 detik kita dapat 20% pyro damage bonus di luar goblet yang kita pakai. Goblet itu apa? Goblet adalah yang ada di artefak. Nah, itu tadi. Terus yang terakhir adalah biodata kayak biasa ya. Namanya Diluc, terus ulang tahunnya tanggal 30 April. Afiliasi ini dia tuh tergabung di mana? Nah, ya afiliasi ibaratnya itu tempat tinggal. Dia tinggal di Dawn Winery. Visionnya apa? Visionnya Pyro. Nah, ini vision. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan bahas tentang berbagai karakter atau kombinasi dari beberapa vision yang bisa kita mainkan di dalam Genshin Impact ini. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terus dia pemilik dari kerajaan kilang anggur di Mondstadt. Kekayaan, ketenaran, dan kekuatannya diakui oleh semua orang. Nah, ini pembahasan tentang karakter. Nah, sedikit tips dari saya. Kan kita nih, misalnya Diluc, saya nih udah mentok nih di level 70 dan AR saya masih AR di bawah level 40, sekitar 39 kalau nggak salah. Nah, daripada saya gabut, lebih baik saya menyiapkan semua yang diperlukan saat adventure saya naik ke 40. Jadi setelah adventure rank 40 saya bisa langsung tinggal upgrade, nggak perlu lagi nyari-nyari materialnya. Misalnya di sini si Diluc mau naik ke level 80, dia butuh 6 Agnius Agate Chang. Ini didapatkan dari Pyro Regis Vine. Yang kedua, dia butuh Everflame Seed, butuhnya 12. Nah, saya butuh 7 lagi.
karena dua ini didapatkan dari Pyro Regisvine, jadi mungkin saya akan spam melawan Pyro Regisvine, yang mana itu akan menghabiskan 40 resin setiap kita menyelesaikan atau berhasil mengalahkan Pyro Regisvine. Selain dua hal ini, Diluc juga membutuhkan, atau setiap karakter itu juga membutuhkan, entah itu tanaman, entah itu bebatuan, itu pasti dibutuhkan. Tapi biasanya dua itu aja sih. Kalau nggak bebatuan, dia butuhnya tanaman atau bunga-bungaan. Kebetulan si Diluc butuhnya Semalam Grass. Nah, ini dikasih tahu di sini tempatnya di mana aja. Nah, terus yang terakhir, Diluc butuhnya apa? Lieutenant Insignia. Ini Fatui semua ya. Nah, itu dia. Terus, selain saya mempersiapkan material Ascension untuk DPS saya juga akan mempersiapkan semua material Ascension karakter yang lainnya juga sebelum saya mencapai level 40. Jadi tips dari saya, sebelum kita, kan misalnya kita udah mentokin nih levelnya ke level tertentu, misalnya saya nih ke level 70. Nah, sebelum saya bisa menaikkan AR atau menaikkan level lagi ke level 80, kan kita harus mencapai adventure rank yang selanjutnya, adventure rank yang ke 40. Nah, jadi kita mempersiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan sebelum kita menaiki atau mencapai AR tertentu agar bisa langsung upgrade ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah saya selesai mengumpulkan semuanya dan adventure rank saya masih level di bawah 40 atau di bawah dari standar yang bisa memaksimalkan lagi, nah, saya biasanya mempersiapkan material Ascension untuk senjata juga, biar berbarengan nanti. Adventure rank kita naik, karakter kita bisa lebih maksimal lagi, nanti senjata kita juga bisa menyokong. Kalau untuk artefak, saran saya kita harus mencapai level adventure rank 45 dulu, biar drop-dropannya pasti, biar drop-dropannya langsung yang kuning. Yang kuning ini adalah ibaratnya tuh kualitas yang paling bagus di dalam Genshin Impact ini, artefak yang warna kuning. Nah, artefak kuning ini hanya bisa didapatkan di adventure rank 45. Itu udah pasti kita bakal dapat. Kalau kita masuk ke dalam domain farming artefak, itu pasti bisa kita dapatkan warna kuning, artefak yang kuning. Kalau adventure rank level 40, itu masih ada kemungkinan kita dapatnya yang warna ungu. Maka dari itu, saran saya sebagai player yang belum mencapai adventure rank level 45, sebaiknya artefak yang dipakai seadanya dulu. Seperti saya ini. Bisa dilihat semuanya masih ungu. Hanya ada satu yang kuning. Nah, ini untung-untungan ya dapatnya. Nasib-nasiban. Kalau nasibnya bagus, ya bisa dapat kuning. Tapi kalau lagi apes, ya ungu. Sesuai dengan drop-dropannya. Jadi, saran saya sebelum mencapai adventure rank level 45, kita jangan spam atau ngabisin resin kita hanya untuk farming artefak dulu. Sabar-sabar aja dulu. Kalau udah level adventure rank level 45, baru kita gas. Nah, ada tips juga dari saya. Tips yang selanjutnya adalah, biasanya nih untuk player-player yang baru main, itu kan kita ada yang namanya fragile resin. Fragile resin tuh bentuknya kayak bulan. Isinya original resin 60 buah. Nah, ini bisa didapatkan dari BP, Battle Pass. Nah, bisa kita lihat
di Battle Pass. Setiap kita mencapai level Battle Pass tertentu, kita bakal dapat Fragile Resin. Bisa saya sebutkan ya, level kelima, level ke-15, level ke-25, level ke-35, level ke-45. Jadi saat kita mencapai level 45, kita mendapatkan 5 Fragile Resin yang isinya masing-masing satu Fragile Resin berisi 60 buah resin. Jangan dihabisin Fragile Resinnya, nanti aja waktu udah level AR kita mencapai level 45 baru kita spam. Hanya itu aja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Roid dari channel Raw Gaming. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.